Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan perkuliahan Hukum Lembaga Pembiayaan Syariah. Bersama saya Nursi Fabranika. Mari kita belajar bersama tentang materi selanjutnya, yaitu tentang modal ventura. Jadi modal ventura ini adalah salah satu jenis lembaga pembiayaan. Kita nggak akan bicara soal syariah konvensional dulu, tapi kita paham dulu definisinya terkait jenis lembaga pembiayaan ini. Setelah kita paham, baru kita bisa mengaitkan mana yang bisa dikategorikan syariah, mana yang tidak, seperti itu. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan pengumuman. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi yang revisian atau baru masuk, segera hubungi ketua kelas. Jadi misalnya kalau kalian pindah dari kelas B ke C, atau sebelumnya belum ngambil sama sekali, matkul ini tiba-tiba ngambil di pas revisian kemarin, nah segera hubungi ketua kelas. Nanti ketua kelas akan melaporkan siapa saja mahasiswa kelas yang masuk dan keluar. Jadi misalnya di kelas B itu yang keluar ini. Itu gunanya untuk apa? Untuk koordinasi siapa yang masuk, siapa yang keluar, biar nanti kalau ada informasi soal tugas nggak ada yang alasan, Pak saya baru masuk, saya nggak tahu kalau ada tugas. Atau misalnya masalah kelompok, oh saya udah pindah, saya nggak mau kelompok yang sama kelompok saya yang dulu. Nah itu agak dikelirkan. Nah bagi yang KRS-nya pindah kelas, itu kelompoknya tetap di kelasnya. Misalnya saya dari kelas A pindah ke kelas C, kelompoknya di kelas A, ya udah kamu ikut di kelompok kelas A aja. Tetapi karena kamu udah pindah ke kelas C, maka nanti tugas-tugas psikologinya itu dipindah ke sana semua, untuk uploadnya, untuk absennya, karena nanti saya akan menilai berdasarkan eh, data yang ada di psikologi. Jadi misalnya di psikologi per kelasnya. Jadi misalnya kamu kok ngisinya di kelas A padahal kamu udah kelas C, maka misalnya di kelas C kosong, maka ya yang saya nilai ya yang kelas kosong itu. Jadi nanti kalau tugas-tugasnya itu dipindah ke kelas A. Kalau yang mau pindah ke kelas A, begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kalau tugas kelompok kan hanya dipakai untuk review paper saja. Selebihnya kan nanti tugasnya mandiri-mandiri. Oleh sebab itu, maka bagi yang pindah kelas, kelompoknya tetap saja, nggak usah pindah kelompok gitu. Nah, bagi yang baru ambil KRS-an, silakan mencari kelompok sendiri, bikin baru. Kan ada orang-orang yang baru masuk tuh juga yang ini. Kalau misalnya memang tidak ada, cuma dapat 3 orang, cuma dapat 2 orang, 4 orang, ya udah itu kelompok kamu bikin tugasnya sama orang tersebut gitu. Karena ada KRS-an baru nanti, jadi karena ada KRS-an baru kan, maka deadline-nya itu pengumpulan tugas review papernya berubah sesuai dengan settingan yang ada di psikologi. Jadi apa yang saya sampaikan di awal yang di video sebelum pertemuan berapa tugas harus dikumpulkan, itu saya rubah, jadi nanti kalian ikutnya sesuai dengan data ini. Jadi dikumpulkan pada ini review paper ya. Review paper dikumpulkan pada tanggal 5 Oktober 11.59 PM. Jadi selebih itu nggak diterima. Nah, ini sekaligus saya bahas kalau masih ada yang tanya. Saya nggak tahu apakah memang penjelasan saya kurang jelas atau seperti apa. Ada beberapa yang masih bertanya, Pak itu tugas review paper sama tugas ini untuk eh, hukum lembaga pembiayaan ya. Itu untuk tugas paper sama ngumpulin paper itu jadi satu ya Pak ya. Itu tugasnya yang direview papernya itu 20 ya Pak ya. Hey guys, tugasnya itu yang direview paper tuh satu. Itu kalau kalian lihat PPT-nya, lihat nonton videonya, itu kalian harusnya udah paham. Jadi, kalian bahas kan. Ini nanti upload review paper, nanti bentuk PPT-nya kalian upload di sini, makalah review papernya kalian upload di sini, paper asli yang direview itu di sini. Jadi satu, gak usah kalian sebut 20, 40, gak usah kalian masukkan semua. Jadi cukup satu, guys. Terus ini video PPT bernarasi, kalian uploadnya di Google Drive. Nanti diklik di sini, diklik nanti ada linknya. Nah, nanti kadang-kadang diklik lah ya.
Terus nanti di klik ininya, nanti dia akan ngelink ke pengumpulan video PPT bernarasi. Ada kelas A, B, C, D, kalian bisa pilih sesuai kelas kalian. Kalau yang ini itu kan perwakilan kelompok saja yang mengumpulkan. Jadi nggak semuanya di-upload, tapi satu aja perwakilan kelompok. Udah saya jelaskan itu di video. Semoga kalian tidak malas menontonnya. Nah, kalau untuk yang Pak, kalau yang paper-paper banyak itu yang kayak daftar list itu gimana Pak? Nah, kalau kalian masih bertanya hal itu, saya jelaskan lagi. Yang jurnal acuan template ini kan ada listnya, ada nama, ada sampel, ada apa segala macam itu. Itu kalian ngumpulkannya itu di sini. Di akhir itu buat tugas sebelum UAS, ini deadline-nya 12.25. Begitu guys, jadi biar kalian paham guys, masih nggak ada yang tanya-tanya lagi. Terus nanti juga dibedakan jurnal itu mana nama judul mana nama paper, mana judul paper, judul jurnalnya, mana publishernya, itu harus dibedakan. Jangan sampai kebalik-balik. Kalau judul papernya itu judul penelitian, nama topiknya. Kalau judul jurnal itu ya nama jurnal, biasanya ada nama jurnal of apa, jurnal of ini. Jadi jangan sampai ada yang kemarin keliru. Pak, saya cek publishernya ada tapi kok nama jurnalnya nggak ada Pak ya. Saya masukin Journal of Western itu ada Pak, itu nama publishernya kan Pak, bukan. Udah jelas-jelas ada tulisan jurnalnya, berarti itu ya nama jurnal, bukan publisher. Kalau publisher ya kayak Emerald, Xavier itu yang ada di sana. Biasanya ada saya publishernya, orang itu juga udah ada tulisannya Emerald Publisher, itu berarti publisher, bukan judul jurnalnya. Terus saya mau ingatkan lagi, ini nih kenapa masih ada yang absen di luar waktu. Ini contoh ya, contoh nggak tahu kelas apa. Harusnya absennya hari ini jam 7 kan. Tapi udah ada yang absen sejak September 22 jam 12.31. Ini nanti nggak kehitung di absen. Jadi tolong ya bagi yang masih belum paham dan misalnya nanti ada pertanyaan, silakan di list dikasihkan ke ketua kelas. Jadi ketua kelas melis pertanyaan, nanti pertanyaannya dikasihkan ke saya biar nanti terdistribusi dengan baik dan benar. Karena memang kalau pandemi gini tidak efisien perkuliahannya. Baiklah, kita lanjut mulai perkuliahannya, dan informasi untuk Skyhub ini udah saya share juga. Skyhub itu memang situsnya agak ilegal ya, yang hub-hub biasanya itu ilegal karena ini untuk download dulu secara gratis kan, jadi memang dia berubah-ubah. Sekarang ini skyhub.run, nanti dia akan berubah lagi ya. Kalau kalian buka di Google itu juga harusnya ada, nanti dia akan merekomendasikan Skyhub yang baru. Ini pembahasannya bakal lama, selainnya bakal lama, jadi kalian sambil santai dengarkan semua, waspada, hati-hati, mungkin di tengah-tengah slide video ini nanti akan ada tugas. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, tapi kalau ada ya dikerjakan. Dan seperti biasa kalau misalnya ada di video ini tugasnya itu dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Kenapa sih Pak kok tiba-tiba ada tugasnya beranak pinak, kok nambah-nambah terus? Ya karena kalau nggak seperti itu kalian nanti nggak nonton videonya, nanti kalian akan mengeluh pada dunia, apa sih ini kuliah apa sih kok nggak jelas, aku kok ngerasa satu semester ini kayak nggak kuliah gitu. Bro, kamu ngerasa nggak kuliah itu karena kamu memang yang sendiri nggak mau belajar bro, kamu nggak mau baca, nggak mau mempelajari materinya sesuai waktunya. Nah, saya buat ini agar memaksa kamu biar belajar, biar kamu nonton videonya. Kalau nggak gitu, kamu nggak akan nonton videonya. Katakanlah ada kelas online lain lah ya. Saya udah mengecek beberapa dosen. Mahasiswanya 400. Videonya yang ditonton cuma 30-50. Artinya apa? Artinya kan kebanyakan mahasiswa itu nggak nonton videonya. Cuma ini ya dipelajari. Dan kalian nggak mempelajari itu. Itu yang saya sesalkan. Maka kalau di kelas saya ingin memaksa kalian buat belajar.
buat nonton video seakan-akan kalian kayak orang kuliah lagi. Dan kenapa saya buat seperti itu, waktunya harus sesuai dengan jadwal, karena kalau nggak sesuai dengan jadwal kalian akan menunda-nunda. Nanti ya nonton videonya nanti ya, sampai akhirnya waktu sudah berlalu, kemudian sampai kalian punya anak, punya cucu, kalian lupa untuk nonton video itu gitu. Karena nggak ada dikasih waktu yang tepat gitu. Kalau jam 7 ya kalian nonton jam 7. Bangun makanya habis subuh jangan tidur. Ini kalau absen habis pagi mesti seling tidur itu. Ini bakal panjang videonya ini. Prolognya aja udah panjang. Apalagi nanti isinya. Jadi harap bersabar. Diperhatikan kalau ada tugas. Kalau nggak ada tugas ya alhamdulillah kan bersyukur. Kalau ada tugas ya dikerjain lah, masa diliatin. Oke, lanjut. Nah, ini definisi model Ventura. Jadi model Ventura ini kalau ada beberapa definisi tentang model Ventura. Jadi kalian cukup pahami saja. Jadi suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Ini pendekatannya perspektif saham ini si Dipo ini. Kemudian Tony Lawrence, investasi jangka panjang di mana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan dividen atau bunga. Nah, kalau Clinto, dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan, pasangan usaha yang cukup berisiko bagi investor. Ini kurang bisa menjelaskan. Nah, kalau peraturan undang-undang biasanya peraturan definisi dari undang-undang bisa definisi teknis, jadi mudah dipahami. Nah, jadi PPT itu akan saya share setelah kalian nonton videonya semua. Jadi kalian bisa belajar sendiri nanti ketika menjelang UTS seperti itu. Kalau nggak gitu kalian nggak akan mendengarkan videonya. Kemudian ini usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau model Ventura itu urusannya perusahaan ke perusahaan. Kalau kita sobat rakyat jelata yang nggak punya perusahaan gede mungkin nggak terlalu relate dengan model Ventura ini. Padahal ini model Ventura ini sangat dibutuhkan dalam perusahaan besar. Jadi penyertaan modal. Jadi ketika kita butuh modal tapi juga di satu sisi kita harus gaji karyawan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa perusahaan itu untuk mengembangkan bisnisnya, tapi nanti akan terancam gaji karyawannya. Padahal gaji karyawan itu wajib dibayarkan tiap bulannya. Nah, baru solusinya apa? Solusinya adalah model Ventura, ngambil modal dari pihak ketiga, pihak lain. Nah, kalau perbankan ada beberapa kendalanya, tapi kalau model Ventura nanti saya jelaskan kenapa sih model Ventura ini lebih bisa diandalkan daripada bank bagi perusahaan. Kalau bagi individu nggak mungkin. Kalian mau beli pentol goceng pakai model Ventura diketawain kalian. Itu udah miliaran, ratusan juta. Tapi kalau cuma buat beli iPhone, buat beli MacBook, buat teriak di cafe, pamer, itu mah nggak usah pakai model Ventura. Kalian nangis ke orang tua kalian, itu juga kalau orang tua kalian punya duit dibeliin. Kalau nggak punya ya kerja mas. Makanya dimensi model Ventura itu ada dua dimensi bisnis dan dimensi sosial. Jadi kalau skema pembiayaan model Ventura itu lebih lunak dibandingkan kredit perbankan ya. Nanti ini saya singgung dikit nanti ada penjelasannya. Kalau dimensi bisnis kan bertujuan memberikan keuntungan finansial, ya jelas lah bagi perusahaan model Ventura. Kalau dimensi sosial itu bantuan pembiayaan dan manajemen melalui model Ventura. Jadi model Ventura ini bisa membantu dua hal dari segi manajerial. Kemudian dari segi finansial, perusahaan yang butuh pengelolaan manajemen, misalnya di manajemen lagi kacau, administrasinya nggak bagus, maka dia dibantu jasa. Ada juga jasa model Ventura yang dia fokusnya di manajemen manajerial. Misalnya gampangnya gini lah, sampai ada yang ikut HMP kalian kacau, strukturnya nggak bener, nggak punya ADRT gini, kalian nyewa jasa lah model Ventura, akhirnya dibenerin. Oh ini ADRT kayak gini, kemudian ini nanti gini prokernya harus kayak gini, laporannya kayak gini, dibuatin standar-standar, dibikin SOP-SOP. Artinya kalian merubah dari organisasi yang nggak bagus jadi bagus. Jadi itu, dan dia juga bisa bantu dari segi keuangan model Ventura, dari klasifikasinya. Ini definisinya. Nah, kalau perusahaan apa ada dua yang berkaitan dengan model Ventura ini, yaitu perusahaan penerima penyertaan
atau investee company. Jadi perusahaan pasangan usaha. Jadi dia itu perusahaan yang butuh jasanya si modal Ventura, dan perusahaan yang melakukan penyertaan yaitu perusahaan modal Ventura. Ya istilahnya kita sebut penyertaan karena dia menyertakan modal. Tapi juga nanti kita lihat jenis-jenisnya modal Ventura. Ada yang dia nggak menyertakan modal, ada yang di sistem minjemi aja gitu. Kalau penyertaan nanti kan jatuhnya kayak bagi hasil dari keuntungan. Itu ada beda-beda, ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Nah, lagi-lagi memang modal Ventura itu bermula di Amerika Serikat. Kalian tidak akan menemui sejarah modal Ventura atau lembaga pembiayaan itu ya di Arab Saudi, di Pakistan, di India itu enggak. Tadi memang mulanya memang di Amerika karena basicnya memang sana itu keuangannya tumbuh ya. Keuangan ala riba al kafirun seperti itu. Nah, ya gimana lagi memang asalnya dari sana. Dimulai dari tahun 1920 sampai 1930 di Amerika itu digunakan untuk menolong usaha individu mengalami kesulitan dalam kegiatan investasi. Kemudian di Indonesia itu dikenal berlaku paket 20 Desember 1988. Ini yang sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Ada paket juga paket 20 Desember, salah satunya terkait modal Ventura juga. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, modal Ventura di Indonesia memang kurang berkembang dibanding kayak misalnya leasing. Kalau leasing kan berkembang banget, apalagi leasing motor kan, dealer motor itu udah berkembang. Sekarang nggak ada, kita nggak bisa beli motor dari langsung pabriknya, pasti harus lewat dealer leasing. Nah, ini ada karakteristik model Ventura. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan bersifat langsung ke suatu perusahaan. Kemudian penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang, yaitu paling cepat itu 3 tahun, minimal 3 tahun lah, jadi tinggi-tinggi. Karena dia waktunya yang panjang, resikonya juga tinggi. Kadang perbankan itu dia nggak mau kalau resikonya terlalu tinggi atau jangka waktunya terlalu panjang. Misalnya ada bisnis yang investasinya 4 sampai 10 tahun. Itu termasuk investasi jangka panjang. Bank itu kalau mau menggolkan proyek ini itu harus mikir berkali-kali. Kalau misalnya dia mau masukkan uang nasabah investasi jangka panjang selama 10 tahun ke proyek tertentu misalnya, itu harus dipikirkan apakah selama 10 tahun itu nasabahnya nggak perlu duit. Kalau misalnya isu ada rush misalnya kan, tiba-tiba ada isu seperti itu, akhirnya para nasabah berbondong-bondong ngambil uang di bank, itu akhirnya ya bank nggak ada uang. Jadi misalnya nih seluruh Indonesia katakan 50% yang punya uang di bank BRI itu datang ke bank BRI minta uangnya bareng-bareng, itu nggak ada uangnya karena uangnya itu diputer, taruh di BI, kemudian diputar kemana, ke usaha mana, karena dia itu kan dia nyari untungnya dari mana ya, dari perputaran uang itu, dari uang kalian diputer, entah itu buat investasi jangka panjang. BNT juga sama. Jadi ada kesalahan ketika BNT itu dia ambil investasi jangka panjang dengan jumlah resiko yang tinggi, beli tanah, beli apa, proyeknya panjang. Ketika itu ada suatu masa sampai ketika uang itu diminta sama nasabah itu sampai gak ada uangnya dengan gaji karyawan, itu berarti dia manajernya salah perhitungan itu. Dia sebagai analis sudah gagal gitu, analis keuangan. Seperti itu. Kemudian keuntungan yang diperoleh itu ya bisa dari capital gain, dari dividen atau dari bagi hasil. Kalau dividen kalau yang pakai saham ya, jadi penyertaan saham itu. Kemudian kegiatannya banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan usaha. Jadi misalnya butuh modal dan perusahaan tidak resmi bisa dikembangkan atau dia memang perusahaannya masih baru. Nah, ini karakteristik perusahaan yang menjadi sasaran model Ventura. Satu, perusahaan yang sedang tumbuh dan inovatif. Misalnya kayak awal-awal Gojek itu dia potensinya luar biasa. Makanya target ini investasinya. Oh, ini punya potensi nih. Akhirnya dia di investornya banyak. Ini perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun mengalami keterbatasan. Sekali lagi hubungannya masa dia ingin memekarkan usahanya. Jadi kalau kalian punya usaha jualan yang sehari untungnya cuma 50.000, ya udah kita biar untungnya banyak kita buka cabang aja. Nah itu untuk memakan wilayah itu kan butuh modal. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utang, jadi pengen
dibenerin utang-utangnya. Kemudian dia udah bayar utang, utangnya udah lunas, tapi pengen ngutang lagi. Kenapa? Karena utang itu bisa mengurangi pajak gitu. Jadi pajak itu terpotong karena utang-utang. Jadi kalau misalnya keuntungannya sekian, utangnya sekian, jadi kan dia bisa mengakali itu buat hitung-hitungan menghilangkan pajak. Jadi saya udah sempat cerita kayaknya ya, yang teman saya peneliti itu tentang perusahaan yang menggunakan hutang sebagai cara untuk mengurangi jumlah pajak. Nah, itu caranya itu. Kemudian perusahaan yang sudah mempunyai pangsa pasar yang baik tapi fasilitas produksinya sudah usang. Misalnya kayak kalian udah punya toko online sendiri, kalian udah gede lah. Jadi dia antara demand dan supply itu gak ketulungan. Demandnya tinggi, supply dari kalian sedikit. Itu sebenarnya kalau ditambah alatnya, pekerjanya itu bisa itu. Untungnya kan lebih banyak. Nah, itu yang ditarget. Kemudian perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk baru. Seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenis modal Ventura. Pertama, single tier approach, two tier approach nanti dijelaskan di bawah. Itu berdasarkan cara pemberian bantuan ya. Nah, nanti akan ada grafiknya sendiri itu nanti. Yang kedua, berdasarkan cara penghimpunan dana itu ada leverage venture capital, ada equity venture capital. Kemudian berdasarkan kepemilikan nanti ada private venture capital company, ada public venture, bank affiliate venture, kemudian konglomerat venture capital company gitu. Ini pembagiannya berdasarkan kepemilikan, penghimpunan dana, dan beri bantuan. Nah, kalau cara pemberian bantuannya ya, single tier approach. Itu sebuah perusahaan venture yang memiliki dua fungsi sekaligus. Dia itu ada fungsi Ventura sebagai perusahaan pembiayaan, ada sebagai manajerial yang saya jelaskan tadi, satu paket model Ventura. Ada yang model Ventura itu kemudian pihak yang terkait ya perusahaan model Ventura sama perusahaan pasangan usaha. Nah, two-tier approach ini sebuah perusahaan pasangan usaha yang menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan model Ventura yang berbeda. Kalau yang ini yang two-tier approach itu, jadi masing-masing model Ventura itu punya ininya sendiri-sendiri. Yang model Ventura A itu dia fokus di manajemen, yang manajerial, yang model Ventura B itu dia bantu di keuangan. Jadi si perusahaan itu dia dibantu oleh dua model Ventura yang berbeda. Makanya namanya two tier approach. Tier kan dua ekor, yang pendekatan dua ekor. Jadi lah kalau bahasa kasarnya ini salah satu tabelnya, infografisnya, jadi investor. Kemudian ada perusahaan model Ventura, ini kan single tier approach itu satu kan. Kemudian kalau two tier approach itu ada tiga. Maksudnya ada dua, jadi fokus di fund company, ada management company. Nah, ini ada di investasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah pengembalian modal. Jadi bayar utang lah, perusahaan nanti akan bayar utang, atau bagi hasil keuntungan, ya tergantung akadnya lah ya, tergantung kontraknya, balik ke perusahaan modal Ventura seperti itu. Nah, ini kalau leverage kan tadi berdasarkan penghimpunan dana, leverage itu model Ventura yang bersumber dari perusahaan model Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dana dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. Kalau equity venture capital itu model Ventura yang bersumber dari perusahaan model Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri. Kalau ini dari berbagai macam pihak, ini sebagian besar bentuknya modal sendiri. Kemudian ini berdasarkan pemilikan ada privat, itu milik perusahaan model venture yang belum go public, ada public venture yang udah go public, ada bank affiliate, yaitu dia dibantu dan didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana dan punya misi khusus dalam hal model Ventura. Biasanya BCA itu ada tuh dia. Waktu saya di Jakarta itu kita dibahas waktu saya di Taiwan, saya ikut lomba mewakili Taiwan tapi lombanya di Jakarta, internasional model business plan competition itu. Jadi kemudian yang sponsornya adalah BCA. Dia menjelaskan, jadi dia ada perusahaan modal Ventura milik BCA.
dia terpisah dari bank. Dia kan BCA kan banyak kan usahanya. Model Ventura ini dia grupnya cukup kecil, sedikit orangnya, tapi dealnya miliaran. Jadi cuma 5 atau 7 orang. Tapi satu orang ini luar biasa, dia bagian analis risiko. Lihat oh perusahaan ini berpotensi, maka dia goalnya itu perusahaan-perusahaan internasional, multinasional, tapi luar biasa itu. Itu kalau kalian tertarik dengan analis risiko. Tapi gimana ya kalau perbankan BCA itu dia dengan riba ya. Kalau saya sih punya prinsip pribadi kalau kerja nggak mau di perbankan. Kemarin dulu waktu lulus pernah ditawari di perbankan, termasuk di BMT juga. Saya lebih menjaga, saya agak kurang cocok dengan beberapa prinsip yang ada di perbankan. Even itu perbankan syariah, ada yang saya masih kurang cocok, jadi saya lebih memilih. Itu prefer saya pribadi ya. Kalau bank konvensional saya jelas tidak sependapat kalau misalnya kalian kerja di sana. Tapi kalau untuk perbankan syariah itu ada polemik sendiri, ada perbedaan pendapat. Kalau saya pribadi lebih tidak untuk kerja di perbankan. Ya ada banyak faktor mungkin dari beberapa hal yang masih akar kesyariahnya masih dipertanyakan, dan mungkin juga berangkat pagi pulang sore, berangkat jam 8 pulang jam 4 kan juga repot. Kalau jadi dosen kan fleksibel. Nah itu beberapa pilihan saya kenapa nggak mau di perbankan. Nah balik lagi ke konglomerat. Kalau konglomerat itu perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar, yaitu yang dimiliki oleh perusahaan besar. Kalian tahu lah contohnya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Kemudian ada bentuk pembiayaan. Nah, ini bentuk pembiayaannya itu gimana sih model ventura? Ada yang dia penyertaan modal dalam bentuk saham, ada yang berupa obligasi atau surat hutang yang dikonversi menjadi saham, ada yang pinjaman yang dikonversi menjadi saham, utang, ada pinjaman yang berikan hak opsi bagi perusahaan model ventura untuk membeli saham, ada pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Ini tergantung kontraknya, pinjaman. Jadi ada yang penyertaan, ada yang sistemnya pinjaman. Kalau pinjaman itu, kalau ini ada pinjaman yang tidak perlu dibayar jika perusahaan belum mampu. Ini baik banget ini. Pinjaman yang jika terjadi likuidasi, pengembalian pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya. Oh, baik banget itu. Dan bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip model ventura. Ini banyak bentuk-bentuknya. Ini lebih fleksibel dibandingkan dengan perbankan. Karena ada aturan-aturan perbankan tuh yang nggak boleh punya aset, nggak punya ini. Jadi lebih mudah lah. Nah, kesepakatan terbentuk melalui perjanjian formal. Ini bentuk kesempatannya model ventura. Isinya ada jumlah pembiayaan, cara penarikan atau pencairan, salah yang tipe ini, jadwal penggunaan bantuan dana, kemudian jangka waktu, bentuk balas jasa finansial, atau itu misalnya kalau balas jasanya itu kayak bisa dikasih saham kah dari perusahaan tersebut, atau memang dibayar hutangnya, atau dikasih aset tertentu, ya itu beda, terserah masing-masing. Ini ada jumlah, ini bisa dibaca sendiri, aman lah ini, nanti kalian bisa baca, ini penting ini. Nah, cara divestasi itu penarikan kembali pernyataan modal dapat dilakukan dengan cara satu, pembelian kembali saham modal ventura oleh perusahaan pasang usaha. Jadi dia beli lagi beli lagi sahamnya, karena kan kalau modal ventura itu punya saham, dia juga punya kekuasaan untuk mengatur perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut nggak mau, ya udah dibeli lagi sahamnya. Penawaran saham melalui pasar modal, atau pemberian kredit atau pinjaman dari bank. Kemudian atau perusahaan pasangan usaha dijual kepada perusahaan atau pihak lain, atau perusahaan pasangan usaha dilikuidasi yaitu bisa dicairkan. Nah kalau misalnya dia udah mangkrak, udah emang nggak ketolong, wis dol dari duit, jadi di uangnya buat dibayar ke perusahaan ventura gitu. Ini bentuk pembiayaan model ventura, ada yang bentuk penyertaan modal yang saya singgung, ada obligasi konversi, ada pinjaman dengan warren, ada pinjaman subordinasi, ada pinjaman konversi, ada bagi hasil atau profit sharing. Itu bentuknya ini terserah beda-beda. Tapi yang paling sering adalah dia itu pinjaman. Karena kalau penyertaan modal ya mereka nggak mau kalau ada orang ikut campur dalam perusahaannya. Karena hutang itu jadi aset berharga loh bagi perusahaan.
Jadi nggak ada perusahaan yang nggak punya hutang, itu nggak ada. Even dia perusahaan, jadi ada di dalam Islam itu ada, kalau saham kan ada namanya Jakarta Islamic Index, itu dia ada saham-saham syariah lah yang istilahnya perusahaan yang syariah. Nah, apakah perusahaan sesuai syariah itu nggak punya utang, nggak punya utang riba? Dia masih punya hutang, tapi hutangnya itu masih ditolerir. Ya, jadi berapa persen ada standarnya. Jadi kalau di bawah standar itu, di bawah berapa persen, maka dia dikatakan masih syari. Jadi yang saya katakan nggak bisa 100% syariah itu ya memang sulit ya, karena sistem perusahaan kapitalis sekarang ya bagi hasilnya sistemnya ya pakai dengan bunga. Jadi nggak ada perusahaan yang nggak pakai bunga, perusahaan gede nggak pakai pinjaman itu nggak, hampir dikatakan hampir mustahil, nggak ada bahkan. Terus gimana Pak? Saya kok suka makan Indomie, saya suka makan pop mie. Saya nggak, apakah itu juga haram karena itu dibuat dengan proses riba? Ya itu beda. Kalau kalian menikmati hasilnya nggak ada masalah gitu. Karena kalau kalian kalian mau nggak pakai hutang, nggak pakai riba, ya beli es teh di angkringan, itu nggak ada bunganya. Tapi kalau kalian makan di Jangjang, di Kakoi, kemudian di even kayak geprek bensu, itu dia udah punya, udah pasti pakai jasa hutang itu. Kenapa seperti itu? Karena di pemekaran ekspansi pasar, kemudian udah ada pajaknya juga. Jadi kalau kalian makan-makan di sana itu ya habisnya bisa banyak. Apalagi kalau makan di Kakao itu seporsi 110 all you can eat kan. Terus pajaknya sendiri udah 10.000. Ini 120.000 sekali makan. Gitu. 10.000 kalau pajaknya itu buat kalian datang ke angkringan itu udah kalian udah makan kenyang itu. Atau ke burju atau ke warung bundari itu 10.000 udah dapat nasi, udah sayur, udah ayam, udah gorengan, tahu bakso, itu lengkap itu. Kalau mie ayam Pak Bagong itu 7.000 udah mie ayam bakso itu, tambah es teh jadi 9.000, sisa 1.000 beli kerupuk 2. Jadi malah bahas makanan ya. Ya itulah terkait utang-utang itu. Nah, kemudian alasan kurang berkembangnya pola penyertaan dibandingkan dengan sistem bagi hasil ya. Nah, ini kenapa yang saya katakan tadi, kalau perusahaan yang mendapatkan suntikan dana adalah perusahaan yang berbentuk PT. Rata-rata PT, kalau bagi hasil kan nggak bisa, sulit bagi hasil dalam PT itu. Perusahaan di Indonesia umumnya merupakan perusahaan keluarga. Pengusaha di Indonesia sangat keberatan jika ada pihak lain dalam manajemen, maka nggak mau dia ada manajemen yang ikut ngelola, ngatur-ngatur, maka penyertaan itu nggak nggak common lah. Kemudian anggapan bahwa pinjaman adalah lebih baik, jelas dan transparan. Mereka menganggap pinjaman itu praktis. Ya wes, kok aku utang ini bayar sepiro jelas gitu. Ya jelas riba ini, tapi bagi perusahaan tuh jelas konkret itu. Enggak bertele-tele, enggak ribet hitung-hitungan. Memang kalau kalau bagi hasil itu lebih sulit ya. Katakanlah misalnya kan, kalian punya saudara, kalian punya uang, pinjaminlah 10 juta, nanti bagi hasil ya. Kalian harus kontrol laporannya, kalian harus kontrol apakah uang itu digunakan dengan semestinya, apakah dia nggak malpraktek dalam penggunaannya. Itu kadang nggak balik, saya pengalaman itu nggak balik itu. Ya itu udah terakhir sampai sekarang belum dibayar-bayar kan akhirnya. Itu memang bagi hasil nggak sesederhana, nggak seindah teorinya memang. Kalau bank, kalau bunga itu dia jelas haramnya jelas, tapi secara pebisnis dia lebih konkret. Tapi nyepi 6 juta balik 6.200.000 ya gitu, dia mau uang itu mau nggak mau usahanya berhasil mau usahanya gagal, dia balik 200, ada keuntungannya jelas gitu. Kalau bagi saya itu sangat apa ya, sangat butuhkan kepercayaan ya, isu of trustnya itu harus tinggi gitu. Makanya nanti kalau akan bagi hasil ada yang profit and loss sharing, ada revenue sharing. Nanti kalau pembahasan akad-akadnya akan dibahas lebih lanjut. Nah ini kalau sumber dana modal ventura, ada yang dari dana modal sendiri, ada dari dana pihak ketiga. Jadi modal ventura cuma perusahaannya yang menyalurkan dana, tapi dia nggak punya uangnya sendiri, dia nyarikan ke dari sumber lainnya gitu. Misalnya saya perusahaan modal ventura nih,
eee, aku nyari perusahaan yang butuh modal gitu, "Oh kamu butuh modal tak suntik dana mau nggak? Nanti gini gini gini." Tapi aku nggak punya uangnya, yang punya uang pihak ketiganya, seperti itu. Nah, ini ada divisi yang ada pada perusahaan model Ventura itu ada Venture Capital Officer, peran ganda yaitu mencapai target yang ditetapkan sama mengusahakan PPU mendapatkan dana dan pembinaan yang baik. Kemudian legal officer melakukan pencegahan terhadap terjadinya transaksi-transaksi yang berakibat pada kerugian institusinya. Jadi kayak dicek officer. Gak ngecek lah, semacam analis juga. Kemudian ada penilai, melakukan penilaian aset calon perusahaan pasangan usaha. Kemudian ada divisi administrasi investasi. Merangkai berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi pembiayaan suatu perusahaan tipe ini ya. Syarat yang lazim diperjanjikan, biasanya ya umumnya nggak semuanya tapi umumnya yang disyaratkan dalam model Ventura satu suku bunga dan persentase bagi hasil dari model Ventura, dua jangka waktu penggunaan model Ventura, tiga cara pengembalian, yang keempat covenant yang harus dipenuhi PPU baik sesudah maupun sebelum pencairan dana model Ventura, biaya yang harus dikeluarkan menjadi tanggung jawab PPU, kemudian asuransi jiwa dan asuransi kerugian, bantuan manajemen atau keikutsertaan model Ventura dalam manajemen operasional. Kalau manfaat dari pembiayaan model Ventura, satu, keberhasilan usaha meningkat, efisiensi, meningkatkan bankabilitas perusahaan, pemanfaatan dana perusahaan meningkat dan likuiditas meningkat. Jadi punya liquidity itu penting ya kalau bagi perusahaan. Uang cash itu penting karena itu yang bisa diputar. Kemudian kalau tujuan dari pembiayaan model Ventura yaitu terbentuknya suatu perusahaan baru, membantu perusahaan mengalami kesulitan, mengembangkan produk atau produk yang udah agak mundur bisa disuntik lagi, kemudian merelasikan ide menjadi suatu produk, kemudian melancarkan mekanisme investasi dalam dan luar negeri, mengembangkan proyek research and development, pengembangan teknologi baru dan alih teknologi, kemudian pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, mengapa sistem pembiayaan model Ventura belum berkembang? Satu, memang risikonya terlalu tinggi, jangka waktunya panjang, modalnya gede. Kemudian informasi masyarakat tentang model Ventura memang sedikit, yang main ya perusahaan-perusahaan besar, konglomerat. Kalau kita yang biasa main di angkringan, main gundu, kemudian main Mobile Legends, ini kan nggak ada kepikiran yang begini-begini. Pengusaha-pengusaha sukses itu mana ada dia main Mobile Legends, kecuali anak-anaknya ya. Kalau anak-anaknya mungkin iya dia, karena tinggal mengekor dari orang tuanya. Jadi dia nggak perlu tahu tentang ilmu-ilmu seperti ini karena orang tuanya udah punya power sendiri. Coba kalau kalian jadi anaknya Hairul Tanjung, jadi anaknya Abu Bakri, kalian nggak perlu pusing kuliah di UMS. Pagi-pagi kalian mandi susu, makan susu, minum susu, jadi semua dipenuhi dengan susu kalau kalian jadi anaknya Hairul Tanjung. Atau kalau kalau kalian jadi tutorial sukses ala Rafathar itu juga bisa itu. Jadi terlahir dengan kaya, Keanu anaknya Baim Wong itu dia nggak perlu belajar begini-begini, orang tuanya udah kaya kan, nggak perlu kuliah di UMS, nggak perlu ketemu saya, nggak perlu ngerjain paper, review paper. Pengusaha itu nggak ada yang review paper ya, tapi pekerjanya ya analis berbasis data ya, pak karyawannya ya, tapi kalau pengusahanya nggak ada, cukup bayar orang yang bisa melakukan itu. Jadi itulah pola pikir pengusaha. Jadi kalau misalnya kalian, wah misalnya ada mahasiswa nih, dia nggak pernah ngerjain tugas, dia nggak pernah bikin paper nganalis risiko, nggak pernah gitu, wah itu ciri-ciri jadi pengusaha dia. Karena apa? Nggak terima jadi karyawan, akhirnya dia terpaksa buka usaha sendiri dan ternyata lebih sukses. Itu salah satu contoh baik. Ada contoh buruknya juga ada. Nggak pernah ngerjain tugas, nilainya jelek, nggak lulus-lulus, jadi senior sok-sok galak di kampus, di UKM, mandi di sana, sok-sok nyuruh-nyuruh junior ya mau nggak mau juga risih tapi pura-pura patuh di UKM tersebut karena dia senior, sampai akhirnya dia nggak lulus, pulang-pulang ke rumah, yang dulu jadi senior sangar-sangar, jadi mau nggak mau jadi pekerja kelas bawah, ya harus taat sama
sama juniornya yang bahkan sekarang udah jadi atasnya dia. Itu salah satu contoh realita kehidupan ya. Balik lagi ke topik, yaitu sulitnya model Ventura mencari partner, aturan dan perundangan yang kurang, dan pasar modal dan pasar saham tidak mendukung, kurangnya tenaga profesional. Nah, ini perbedaan antara model Ventura dan bank. Kalau bank itu pelakunya ya, ada bank, ada kreditur, ada debitur. Kalau model Ventura ada investor, perusahaan modal, ada PPU. Kemudian bantuan pembiayaannya itu bisa bentuk pinjaman atau kredit. Kalau model Ventura terkenalnya adalah penyertaan modal. Meskipun juga bisa pinjaman, cuma nggak seribet perbankan sih. Kalau keterlibatan manajemen bank itu tidak ada. Kalau model venture ada sebagai partner, ada juga yang sebagai manajerial. Jenis risiko, kalau risikonya nanti bank paling kreditnya macet, pembayarannya nggak lancar, ada 1 bulan tertentu dia nggak bayar. Kalau risikonya usahanya gagal, bentuk keuntungannya itu dari bunga kredit, dari kalau misalnya federal venture itu capital gain, jadi dari modalnya itu kemudian dibuat untuk apa, jadi kenaikan dari modal itu. Kemudian jangka waktu itu pendek, menengah, panjang. Kalau kalau modal venture panjang semua, rata-rata ya 5 sampai 10 tahunan lah. Kalau akhir kontrak itu lunas, putus hubungan. Kalau di model venture ada divestasi ya, pengembalikan modal tadi. Keunggulan model Ventura hampir bersama, udah disinggung sedikit sebelumnya. Sumber dana bagi perusahaan baru, adanya penyertaan manajemen, kepedulian yang tinggi dari perusahaan model Ventura, ada penyertaan modal, PPU dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain. Model Ventura menaikkan pamor PPU. Kemudian PPU mendapatkan mitra baru yang dimiliki perusahaan model Ventura. Kemudian ini PPU perusahaan partner usaha ya, yang saya singgung di awal tadi. Yang sampai kalian PPU apa sih Pak? PPU apa sih Pak? Gitu. Itu udah ada itu di awal yang perusahaan yang dibutuh apa, yang bekerja sama dengan perusahaan model Ventura tuh. Kemudian mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Kelemahannya ya tadi panjang waktunya, selektif perusahaannya, kemudian kontrol manajemen perusahaan, pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan model Ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan. Nah, ini resikonya gede sih kalau misal diambil alih itu. Dan sudah selesai dan ternyata memang tidak ada tugas ya. Saya kasih waktu kalian untuk sedikit lebih santai untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.